Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, pemirsa sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini dalam Tadabbur Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an hidup kita lebih terarah. Dengan Al-Qur'an hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Mari kita tadabbur Al-Quran, membuka Al-Quran, membaca dan kemudian mengambil nilai-nilai yang bisa kita jadikan dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang nafkah yang halal. Ya, tentu ini juga merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama ketika posisi kita, mungkin posisi sebagai seorang suami yang setiap hari harus menafkahi keluarga, atau mungkin juga seorang perempuan yang kemudian mengambil posisi untuk mencari penghasilan, ya, menjadi single parent, kemudian dari apa yang dihasilkan ini diberikan kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana kita memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa menghasilkan segala sesuatunya yang kita nafkahkan kepada keluarga ini, yaitu nafkah yang halal. Ini akan kita bahas bersama guru kita, Ustadz Haji Fahmi Salim MA. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Senang sekali. Kalau lihat dari postur badannya sih emang sehat banget ya. Luar biasa Ustadz ya. Kita doakan Ustadz Fahmi Salim untuk... Apalagi musim hujan nih, sering makan jadi. Sering makan ya, lapar terus gitu Ustadz ya. Tentu kita doakan semoga Ustadz Fahmi Salim selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa terus berdakwah untuk kita semuanya Ustadz ya. Insyaallah. Baik, ini Evi pikir topik yang sangat penting, urgent sekali untuk kita ya, nafkah yang halal. Karena dari nafkah itu kan masuk ke dalam tubuh kita Ustadz ya. Nah, katanya sih ada pengaruh-pengaruh yang akan ya sangat berpengaruh dalam perilaku kita dan lain sebagainya. Ustadz bisa langsung menjelaskan kepada kita Ustadz. Ini surat apa Ustadz yang akan dibahas Ustadz? Insyaallah kita akan bahas surah Al-Maidah ayat 62. 62. Baik, Ya. silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bertatap muka melalui layar kaca program Tadabbur Al-Quran di TV kesayangan kita semua, TV-mu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor ataupun merenungi, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 62 63. Yang mana ini konteksnya adalah berbicara tentang perilaku dari orang-orang Yahudi, ya, ahlul kitab, para pemuka-pemuka mereka, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal udwan wa aklihimus suht labi'sa ma kanu ya'malun. Kata Allah di dalam Al-Quran ini, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi, mereka bersegera membuat dosa dan melakukan permusuhan, serta memakan yang haram, bukan hanya sekedar makan bangkai atau binatang yang haram, tapi makan dari harta atau uang yang haram, dari hasil yang haram, gitu ya. Labi sama kanu ya'malun, sungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Nah, biasanya di dalam Al-Quran, ketika menyebut tentang umat-umat terdahulu, ya, umat-umat selain Islam, Allah suka menyinggung tentang perilaku-perilaku buruk mereka. Dan penyebutan perilaku-perilaku buruk itu tujuannya adalah di dalam Al-Quran ini agar kita tidak mengikutinya. Artinya perilaku buruk itu yang dilakukan oleh orang Yahudi ini ada 3, yaitu bersegera dalam berbuat dosa, melakukan permusuhan, udwan, dan memakan yang haram, harta yang haram. Itu menjadi sesuatu yang haram buat kita umat Islam. Itu menjadi ciri khas mereka, dan itu yang menjadi sesuatu yang haram bagi kita untuk kita lakukan. Maka di sini penting ya bagi kita sebagai Muslim
yang diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini, kita diatur bagaimana kita hidup di dunia ini. Ya, pola makan, ya, kemudian pola hidup, ya, pola pergaulan, Kerja, ya. pola bekerja, pola mencari rizki, nafkah, ya, pola kepemimpinan, semua diatur oleh syariat Islam. Ya, bahkan dalam hal-hal yang private, ya, dalam soal hubungan dalam keluarga, sampai hubungan sosial, ekonomi, sampai politik kenegaraan diatur oleh Islam. Nah, salah satu pilar yang paling penting adalah kita memiliki institusi keluarga. Ya, institusi keluarga ini sebenarnya tanggung jawab daripada orang tua, ayah dan ibu untuk menafkahi anak-anaknya. Betul. Terutama nafkah ini yang paling besar itu ada di pundak ayah. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, laki-laki dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka mengeluarkan nafkah dari harta-harta mereka itu untuk keluarganya. Nah, oleh sebab itu tanggung jawab ayah dan keluarga ini bagaimana memberikan nafkah yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, ya, dengan cara-cara yang halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi aklis suhud, ya. Jangan sekali-kali berpikiran untuk memakan barang yang haram atau harta yang haram, dari penghasilan yang haram, dari pekerjaan yang haram. Nah, sekarang kalau kita sekarang misalnya, ya, di tengah masyarakat kita ini ada fenomena katanya suka makan uang haram, korupsi itu haram, korupsi harus dilawan, ya. Itu bermula sebenarnya pendidikan anti korupsi ini harus dimulai dari rumah. Caranya gimana? Ya, caranya, ya, orang tua tidak boleh memberikan sesuatu kepada anak-anaknya dari uang yang haram. Ya, itu akan membekas masuk ke dalam diri kita. Ya, anak-anaknya tentu justru akan menjauhi perbuatan memakan harta yang haram. Nah, kalau orang tua sebaliknya, dia terbiasa memberikan, menafkahi, ya, anak-anaknya dari uang haram, maka itu akan menjadi daging di dalam diri anak-anaknya itu, dan itu akan membentuk karakter. Nah, ini sangat berbahaya. Berpengaruh ya, Ustaz, ya? Bisa berpengaruh, ya. Kata Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata min suhtin annaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh, ya, karena memakan harta yang haram itu, maka dia lebih pantas untuk dijilat oleh neraka, oleh api neraka. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi sebab itu jangan sampai orang tua ini berpikiran ingin potong kompas, ingin gampang cara yang instan, ya, ingin cepat kaya, ya, ingin memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada anak-anak dan keluarga, tetapi dengan cara yang tidak benar. Nah, disinilah pentingnya pendidikan di dalam keluarga melalui nafkah yang halal itu. Ya, lagi-lagi tentu kita punya persepsi yang sama, ya, bahwa untuk mencari yang halal itu lebih menenangkan, lebih menenteramkan hati kita, Ustaz, ya. Dan tentu kita juga sadari bersama ketika ada sesuatu yang dari hasil usaha kita mengandung sesuatu yang haram, tentu ada satu perbuatan yang salah yang sudah kita lakukan, gitu, Ustaz, ya. Mungkin dari hasil korupsi, mungkin dari hasil curian, mungkin dari hasil sikut sana sikut sini, ini kan juga akan berpengaruh pada kehidupan dan kehidupan kita dalam tatanan sosial, gitu, Ustaz, ya. Nanti kita lanjutkan kembali, ya, sahabat TVMO, dan untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut.